kalau wesel tagih? Kalau wesel bayar itu berarti untuk dibayar. Untuk kita membayar, salah. Kalau wesel tagih itu orang lain yang bayar ke kita. Kita untuk menagih utang orang lain. Paham ya? Jangan ketukar ya. Nah, wesel itu hanya digunakan untuk meminjam uang dari satu sumber saja. Jadi tidak bisa dari beberapa sumber ya. Satu wesel untuk satu transaksi utang piutang. Nah, terus obligasi itu biasanya dijual kepada para penjamin yang kemudian menjualnya kembali kepada para penanam modal. Nah, itu bisa atau juga bisa dijual langsung. Tapi rata-rata biasanya dijual ke pihak lain dulu, terus baru pihak lain itu yang menjualkan. Jadi ada kayak semacam perantaranya. Terus kontrak antara perusahaan dengan para pemegang obligasi disebut bond indenture. Jadi obligasi itu surat utang ya. Nah, ini perbandingan obligasi sama modal saham. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan bangkrut, yang didahulukan pemegang obligasi apa pemegang saham? Kalau perusahaan bangkrut, yang harus didahulukan untuk dibayar itu pemegang obligasi apa pemegang saham? Oke, yang benar pemegang obligasi ya. Karena pemegang obligasi itu yang meminjamkan duit ke kita. Berarti kita punya utang ke orang yang pegang obligasi. Jadi harus didahulukan si pemegang obligasi, baru kalau memang masih ada sisa, dibagikan ke pemegang saham. Jangan lupa ya. Ini perbandingannya, perbedaannya, pemegang obligasi itu disebut kreditur, tapi kalau pemegang saham pemilik. Terus kalau utang obligasi merupakan utang jangka panjang, tapi kalau saham adalah modal sendiri. Saham kan kayak kita menanamkan modal. Nah, ini pada saat likuidasi atau perusahaan bangkrut ya udah tahu kan harus didahulukan pemegang obligasi. Terus bunga besarnya tetap. Bunga merupakan beban, sama obligasi tidak mempunyai hak suara. Nah, kalau dividen itu bukan beban tetap sama bukan merupakan beban. Kan tergantung apa namanya? Perusahaan mau mengeluarkan dividen apa enggak kan? Kemarin sudah kita bahas. Sama kalau untuk saham itu punya hak suara. Jadi misalnya perusahaan ini sedang butuh pengambil keputusan apa, itu pemegang saham bisa ikut megang andil. Iya sih, cuman kalau pemegang obligasi itu kan istilahnya keuntungannya dia ya dari bunga yang didapatkan kan. Dan itu sudah pasti ada jangka waktu berapa tahun misalnya. Dan dengan jumlah berapa yang sudah pasti dengan bunganya, karena sudah ada bunganya dan jangka waktunya. Tapi kalau pemegang saham, selama Mbak pegang saham itu selama bertahun-tahun, kalau masih tetap pegang saham ya udah, kita kita masih pemilik, ya kan? Ya memang ada saatnya kita mungkin nggak dibayar, tapi ketika misalnya perusahaan profitnya sedang sangat tinggi sekali dan mengeluarkan dividen yang banyak, kita untungnya banyak. Jadi ya memang ada untung ruginya masing-masing sih. Kalau pengen aman tetap dibayar, ya obligasi. Tapi kalau saham itu kan begitu profitnya meningkat sangat tajam, itu untungnya di situ kalau pemegang saham itu. Makanya orang-orang kan kalau yang pemain saham kan dilihat kira-kira perusahaan ini bakal untung apa enggak. Kalau untung kan mereka beli sahamnya, tapi andai kata perusahaan kinerjanya mulai
terombang-ambing, maksudnya mulai nggak bagus, dia menjual sahamnya. Makanya pemain saham kan kayak gitu, jual beli, jadi dilihat kondisi perusahaan. Ya tergantung sih, lebih suka yang mana. Kalau saham ya enaknya itu, kalau pas perusahaannya untungnya besar, kita bisa dapatnya banyak. Tuh. Oke, lanjutkan ya. Ini ada jenis-jenis obligasi, ini bisa dibaca sendiri ya, jenis-jenis obligasi. Oke, soalnya hari ini sampai modul 11, jadi lumayan banyak materinya. Kalau yang teori dibaca sendiri. Nah, ini. Tingkat bunganya itu ada 2 jenis tingkat bunga. Ada tingkat bunga kontrak, itu maksudnya yang nggak terkena inflasi juga sih Mbak sebenarnya. Kalau obligasi itu kan sudah tetap. Cuman tingkat bunganya aja, bunga pasarnya. Tapi kalau bunga kontraknya kan ya tetap segitu. Dilihat fluktuatifnya kan di bunga pasarnya untuk membandingkannya. Tapi biasanya kan tergantung dari bunga kontraknya. Saya lanjutkan ya, ini makanya di sini nih ada 2 jenis tingkat bunga untuk obligasi. Yang ada di kontrak kupon obligasi itu namanya tingkat bunga kontrak. Tapi kalau yang bunga yang berlaku di pasar itu namanya tingkat bunga efektif. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Ini tuh sama kayak saham kemarin loh. Kalau saham itu kan ada nilai nominalnya, ya kan? Tapi dijual dengan kurs berapa. Kalau misalnya lebih banyak kursnya, berarti kan agio. Nah, ini juga gitu, tingkat bunga di obligasinya sama tingkat bunga yang berlaku di pasar, tingkat bunga efektif. Jadi bunga kupon sama bunga efektif. Nah, ini kalau bunga kupon, bunga yang ada di kupon obligasinya itu lebih besar, berarti itu dijual di atas harga nominalnya atau premium namanya. Tapi kalau di bawah itu berarti diskonto. Hampir sama kayak agio sama disagio konsepnya ya. Jadi kalau bunga kuponnya lebih tinggi itu berarti premium, lebih tinggi dari bunga efektif itu premium. Atau kita menjual obligasi di atas harga nominalnya. Tapi kalau di bawah bunga kuponnya di bawah bunga efektif, berarti kita menjual di bawah harga nominal atau diskonto. Ya, langsung masuk ke contoh soal. Nah ini, obligasi dengan diskonto. Pada tanggal 1 Januari, sebuah perusahaan mengeluarkan 16% obligasi. 5 tahun nominal 200 juta. Bunga dibayar setiap setengah tahun. Tingkat bunga efektifnya 20%. Nah kan tadi kan bunga obligasinya lebih kecil dari bunga efektif. Berarti kan diskonto. Berarti dijualnya di bawah harga nominal. Ini nilai bunga obligasinya itu 200 juta dikalikan 8%. Tahu nggak kenapa kok dikalinya 8%? Ada yang tahu nggak cara cari nilai bunga obligasi? Kenapa kok dikalikan 8%? Oke, benar Mbak Nani. Itu dikalikan 8% karena dia bunganya dibayar setiap setengah tahun. Makanya carinya 8%. Berarti 200 juta.